Adik-adik ragu daftar KIP kuliah jalur seleksi mandiri tahun 2022? Lalu apakah sekarang masih bisa ya daftar untuk adik-adik yang kemarin tidak daftar KIP kuliah di SNMPTN maupun SBMPTN? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar KIP kuliah di seleksi mandiri tahun 2022. Apakah masih buka atau mungkin sudah tutup ya adik-adik? Nah, sesuai dengan informasi yang akan saya sampaikan bahwa kabar gembiranya PTN-PTN yang sekarang sudah banyak yang mengumumkan adik-adik bisa mendaftar KIP kuliah secara mandiri. Dengan fasilitas, ada beberapa PTN yang menggratiskan biaya pendaftarannya, namun ada juga yang berbayar. Tetapi fasilitas KIP kuliahnya ternyata sama dengan peserta SNMPTN maupun SBMPTN. Lalu, apa informasi detailnya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan untuk KIP kuliah di seleksi mandiri tahun 2022 ya adik-adik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa banyak orang tua siswa atau banyak calon mahasiswi dan calon mahasiswa yang rela gap year dikarenakan mereka gagal di SBMPTN. Nah, kenapa sih kok banyak yang gap year? Nah, alasan utamanya sebenarnya sederhana sekali. Ketika adik-adik melakukan atau mendaftar di jalur seleksi mandiri, meskipun diterima, adik-adik akan dibebankan uang pangkal dan UKT. Jadi nominalnya beragam ya setiap PTN. Jadi kalau misalnya semakin favorit jurusannya, tentunya misalnya jurusan kedokteran nih, tentunya jauh lebih mahal. Nah, ini yang menjadi persoalan banyak dari orang tua ya adik-adik, sehingga memilih opsi gap year adik-adik. Namun ini perlu dipertimbangkan ya adik-adik, dikarenakan memang seleksi mandiri juga dibuka untuk peserta KIP kuliah. Hanya saja ada beberapa persyaratan yang berbeda adik-adik. Lalu dari judul saya yang tadi saya sebutkan bahwa apakah adik-adik yang kemarin mendaftar UTBK SBMPTN tidak terkoneksi KIP kuliah, ketika nanti siap-siap untuk ikut jalur mandiri, apakah bisa mendaftar dari sekarang? Nah, jawaban dari saya bisa adik-adik. Jadi timelinenya di website resmi dari KIP kuliah yang saya sebutkan di atas ini, bahwa adik-adik bisa melihat jadwalnya, bahwa untuk diseleksi mandiri kurang lebih sampai bulan Oktober adik-adik. Detailnya adik-adik bisa lihat di web resminya ya adik-adik. Artinya nanti ketika adik-adik mendaftar KIP kuliah di seleksi mandiri di masing-masing PTN, adik-adik harus sudah mendaftar terlebih dahulu untuk KIP kuliahnya. Contohnya nih, misalnya ikut KIP kuliahnya di ITB. Nah, ITB membuka pendaftaran KIP kuliah, artinya adik-adik harus sudah mendaftar di KIP kuliahnya, mendapat kartu peserta seperti yang saya tampilkan ini, yang nantinya akan dikoneksikan dengan portal atau web resmi dari PMB-nya ITB. Nah, kalau misalnya daftar kuliahnya sudah berakhir ya, tentunya juga berakhir ya pendaftaran KIP kuliahnya. Jadi, maksud dari sampai bulan Oktober itu adalah periode di waktu masing-masing PTN. Jadi, kalau misalnya PTN-nya sudah berakhir pendaftarannya, ya KIP kuliahnya juga sudah berakhir. Yang intinya sebenarnya awalnya adik-adik harus mendaftar KIP kuliah dulu, baru adik-adik mendaftar di PTN yang adik-adik inginkan. Dan itu bisa di berbagai PTN, artinya tidak satu maupun dua, bahkan bisa 3 PTN sekaligus adik-adik bisa. Nah, adik-adik juga tidak perlu nanti mengeklik harus PTN ini dan sebagainya. Cukup pengalaman saya adalah adik-adik harus final sampai bisa cetak kartu peserta KIP kuliah adik-adik.
Nah, lalu KIP kuliah itu mengakomodir apa saja? Saya review lagi nih. Untuk KIP kuliah tentunya memang jatah terbesarnya di SNMPTN, SBMPTN. Tetapi juga mengakomodir untuk yang jalur mandiri maupun di universitas swasta ya adik-adik. Jadi sangat-sangat saya rekomendasikan untuk adik-adik yang mendaftar. Nah, lalu awal mulanya adik-adik mendaftar, prosedurnya bagaimana? Adik-adik bisa menonton video saya yang untuk tutorial pendaftaran KIP kuliah yang nanti di linknya akan saya sertakan di deskripsi. Kemudian adik-adik bisa melihat yang otomatis adik-adik yang harus adik-adik siapkan, yang tentunya yang pertama adalah NISN, kemudian NPSN, kemudian setelah itu adalah SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Kemudian kalau misalnya punya kartu KIP kuliah ya tidak perlu mencari di desa ya adik-adik. Jadi cukup kartu KIP kuliah yang saya tampilkan ini ya, atau yang kita namakan dengan KKS, karena itu sudah masuk di DTKS atau data terpadu dari Kemensos. Jadi nggak perlu mencari kartu SKTM ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah jelas foto diri, kemudian foto ruang tamu, kemudian foto keluarga di depan rumah, atau mungkin ditambah dengan foto rumah kalian di tampak depan maupun tampak samping. Yang adik-adik bisa cek, mungkin kalau informasi yang saya sampaikan ini kurang lengkap, silahkan cek di web resminya apa saja persyaratannya adik-adik. Lalu adik-adik nanti ketika cek memilih seleksi ya adik-adik, klik aja di seleksi mandiri maupun di seleksi universitas swasta ya adik-adik. Jadi sampai pokoknya intinya adik-adik bisa cetak kartu. Karena kalau sudah cetak kartu, adik-adik sudah bisa terkoneksi dengan KIP kuliah. Dan kalau misalnya PTN tersebut sudah mentasbihkan atau memberikan kuota untuk KIP kuliah, artinya nomor pesertanya itu bisa terkoneksi ya adik-adik. Nah, kemudian keistimewaannya lagi jika adik-adik mendaftar KIP kuliah. Ingat ya adik-adik, untuk menjadi peserta KIP kuliah, adik-adik akan mendapatkan yang pertama adalah gratis biaya pendaftaran meskipun adik-adik belum diterima. Paham ya adik-adik? Contohnya ITB. Nah, ITB itu bagi peserta KIP kuliah pendaftarannya gratis. Padahal adik-adik belum diterima, tapi sudah gratis. Nah, ini menurut saya ya sangat luar biasa ya untuk adik-adik yang notabene mungkin keuangannya yang pas-pasan. Yang nomor dua, adik-adik akan dibebaskan dari uang pangkal dan UKT khusus untuk peserta seleksi mandiri. Kemudian selanjutnya adalah adik-adik akan mendapatkan uang saku atau uang biaya kehidupan paling murah atau paling sedikit 750.000 per bulan. Jadi bayangkan kalau misalnya adik-adik kuliah selama 8 semester, adik-adik bisa mengkalikan setiap bulan mendapatkan 750.000. Nah, itu tanpa terkecuali, entah itu dari SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri, sama aja. Bahkan subsidinya jauh lebih besar bagi adik-adik yang lolos jalur mandiri. Kenapa? Kalau misalnya jalur mandiri nih, pemerintah kan membayarkan uang pangkal juga. Beda dengan adik-adik yang lolos SNMPTN, SBMPTN, adik-adik hanya istilahnya pemerintah hanya terbebani uang kuliah saja atau uang UKT saja. Tapi kalau misalnya adik-adik bisa masuk di seleksi mandiri, adik-adik juga akan dibayar uang pangkalnya. Kemudian fasilitas atau keistimewaan dari adik-adik mengikuti kuliah untuk jalur mandiri ini bisa bernegosiasi jika adik-adik menginginkan keringanan biaya UKT. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi, adik-adik tidak bisa seperti SMA yang misalnya administrasinya atau TU-nya aktif. Tapi kalau di perguruan tinggi adik-adik yang aktif. Jadi biasanya akan ditanya sama bagian akademiknya, kenapa kok kamu menginginkan keringanan UKT? Biasanya kalau berkas dari KIP kuliah atau kartu peserta KIP kuliahnya sudah di tangan adik-adik, adik-adik bisa sertakan dan akan jauh lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah keistimewaannya ketika adik-adik mengikuti seleksi mandiri KIP kuliah, adik-adik akan misalnya tidak diterima di KIP kuliahnya, adik-adik akan mendapatkan UKT terendah. Dan ini pengalaman dari para siswa saya yang saya daftarkan. Jadi mayoritas siswa saya meskipun mungkin ekonominya agak menengah ke atas nih, saya daftarkan saja. Toh nanti kalau misalnya didaftarkan kemudian nanti tidak lolos ya nggak ada masalah, karena KIP kuliah itu yang memverifikasi adalah PTN-PTN terkait. Tentunya mereka berbeda ya untuk verifikasinya. Jadi misalnya Universitas A itu verifikasinya harus pengasihannya segini, Universitas B juga mungkin berbeda, bisa lebih rendah maupun bisa lebih tinggi ya adik-adik. Ya itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Saran saya adalah adik-adik daftar saja KIP kuliah, toh juga tidak ada punishment-nya untuk adik-adik maupun
sekolah ya adik-adik. Jadi silahkan mendaftar untuk seleksi mandirinya dan nikmati fasilitas yang akan diberikan oleh KIP Kuliah. Siapa tahu adik-adik mempunyai rezeki di KIP Kuliah ini dan bisa lolos seleksi mandiri dan tercover dengan KIP Kuliah. Adik-adik tentunya akan bisa kuliah dengan biaya pemerintah sampai lulus. Itu yang perlu saya sampaikan di video kalinya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.